Nah, ada beberapa kali saya tanggapi itu Pak Evata di grup itu. Ada beberapa kali saya tanggapi. Terutama waktu itu ada yang menuduh orang Katolik itu mengubah 10 perintah Allah. Itu juga saya buat video ini, video tentang itu di YouTube ini Pak Evata. Dan saya jawab bagaimana sejarahnya. Lalu apa namanya? Kemudian saya juga tanggapi di grup itu. Saya hanya mengatakan, kamu dari mana tahu sejarahnya soal itu? Tetapi mereka tidak pernah bisa menjawab hal-hal begitu. Selain kalau dalam bahasa Jawanya mencela-mencela aja itu. Jadi ditanya apa, jawabnya apa gitu. Nah, jadi akhirnya saya rasa malas begitu Pak Evatas. Kita ini sebagai orang yang berpikiran waras, kita melihat orang kurang waras ini dari kelompok mereka ini kan, aduh, menyedihkan sekali. Ya. Sudah sekolah tinggi-tinggi, lalu belajar kitab suci, tapi masih Salah. punya ketidak, ya, Masih banyak salahnya ya. iya, tidak ada kedamaian di dalam hati mereka Banyak dan nyeleneh. pikiran mereka. Iya. Banyak Nah, nyelenehnya, nggak ada damai sejahtera dia. Iya benar bang. jadi kalau ada damai sejahtera, pasti seperti yang saya katakan tadi Pak Evata, kita itu justru harusnya lebih sibuk bercerita tentang kebaikan-kebaikan, Tuhan. bukan Iya. bukan menggosipkan orang, ya kan? Menggosipkan tentang ajaran orang lain, tapi kita tidak tahu begitu. Nah, kalau sudah tahu sih tidak ada masalah seperti Pak Evata tadi. Saya kagum dengan Pak Evata. Ketika Pak Evata menjelaskan 3 bentuk mitra tadi, itu saya sendiri. Saya itu nggak tahu namanya di bahasa Latin itu saya nggak hafal Pak. Saya jujur aja. Tapi saya kagum karena begini. Tadi saya sudah katakan kepada orang-orang Advent bahwa kamu itu pelajari aja tentang Katolik. Tidak perlu menjadi orang Katolik karena orang Katolik pun tidak memaksakan orang lain supaya menjadi Katolik. Tetapi kalau kita sudah belajar tentang Katolik, lalu kita sejajarkan dengan yang ditulis Ellen G. White, kita akan menemukan banyak hal yang Ngaur ya. miskomunikasi. Ketemu. Banyak Ya ngaur. betul bang. Betul. Ketemu ngaur Betul. ngidulnya ketemu itu. Ngaur ngidulnya. Betul bang. Betul. Betul betul betul. Ketemu itu. Kalau kita mau Nah, mempelajari kekatolikan dengan sungguh-sungguh ya, mempelajari hmm, Katolik dan imannya, lalu perbandingkan dengan tulisan-tulisan G. White dan ajaran-ajarannya, oh nampak banget lah bang, ngaurnya bang, itu sangat iya, jelas. Apalagi itu yang di bukunya itu The Great Controversy itu kan ngaur semua itu. Lebih 100 bang. hmm, Kalau abang bilang tadi ada 100 item kan, ada 100 item. Kalau kita mau bedah iya, tuduhan-tuduhan mereka tentang ajaran. Ya kalau menurut saya lebih 100 bang. Ya mungkin iya, abang minimalisir aja abang gitu ya. Lebih 100 bang, iya, lebih. Lebih, iya, aduh berapa? Lebih. Ya mungkin abang minimalisir aja tuh 100. Mewakili hmm, aja mungkin. Nah, kalau mau iya, dibedah bang, kalau jujur itu lebih 100 bang, lebih 100 itu. Itu kurang ajar semua itu hmm, isinya itu. Gak benar semua itu. Maaf kata ya, agak kasar sedikit. iya. Nggak apa-apa Pak Iya. Evata. Ya, yang penting kita apa namanya kita menyampaikan yang benar gitu kan. Jadi saya setuju dengan Pak Evata dan saya sangat kagum dengan Pak Evata. Pak Evata, mungkin teman-teman yang baru gabung ini belum tahu tentang Pak Evata. Pak Evata seorang karismatik, ya karismatik Iya. Protestan ya. Nah, jadi dia mau belajar tentang Katolik, sehingga begini. Jadi nggak perlu jadi Katolik, tapi dia ketika ada orang misalnya ya, misalnya mungkin di dalam perkumpulan Pak Evata ada menyampaikan, orang Katolik itu begini begini begini. Pak Evata yang sudah punya pengetahuan pasti bisa menanggapi, kamu itu kok bisa menuduh itu? Ah, ini kan bisa meluruskan gitu loh, bisa Iya. meluruskan. Betul bang. Saya berharap ya orang-orang Adventis ini ada juga orang-orang mudanya yang muncul, ya orang-orang mudanya yang muncul yang mempelajari sehingga ya eh, orang-orang tua saya lihat yang mengupload di grup Facebook itu sepertinya orang-orang tua yang sudah mempelajari cukup banyak hal tetapi masih berpatokan kepada Ellen G. White ini tidak Hmm. membuka wawasan meskipun mereka mungkin bergelar doktor atau profesor kalipun
tapi belum membuka wawasan. Nah, saya harapkan dari gereja Advent ini adalah tokoh-tokoh muda mereka yang mencoba mendobrak ya jangan suka lagi menuduh-nuduh gitu loh. Nggak zamannya di zaman keterbukaan ini nuduh-nuduh begitu, nggak zaman gitu loh. Karena semua hal bisa dibuka gitu. Sepakat. Ah, justru Pak Evata, saya kasihan loh. Karena begini, ketika saya membahas seperti ini kan, itu sama aja saya itu membongkar bahwa yang disampaikan oleh tokoh mereka itu bohong gitu. Nah, coba Ya. ya, misalnya mereka nggak nuduh-nuduh nih, Pak Evata. Misalnya udah mereka diamkan, cukup mereka pelajari apa yang disampaikan pemimpin mereka, lalu mereka tidak sebarkan di sosial media, tidak ada satupun yang tahu dan yang membongkar, gitu ya. Nah, setelah saya bongkar seperti ini misalnya, kalau ada dari orang Advent yang baru terbuka pikirannya lalu tiba-tiba dia pindah, kasihan kan? Misal 10 orang dari Advent pindah kan, kasihan kan? Kasihan Kasihan. penatua-penatuannya kah? Penatua-penatuannya, pendeta-pendetanya kan kasihan. Hanya karena Betul. ulah mereka yang apa namanya menyampaikan fitnah-fitnahan yang tidak ada dasar. Saya kira ini harusnya mereka berpikir karena zaman keterbukaan itu ya orang juga pengen tahu dong. Orang juga semua pinter loh. Nggak semua orang itu manut-manut aja. Ya, nggak semua manut-manut gitu. Nah, ini sama dengan seperti ini. Saya sebagai orang yang sering mendengarkan tuduhan ini, saya cari tahu ada nggak yang pernah bahas, saya tidak temukan, kemudian saya cari datanya, ternyata saya temukan datanya. Nah, ketika saya sudah menjelaskan begini, ya mudah-mudahan Roh Kudus bekerja melalui apa yang saya bongkar ini dan mengetuk pintu hati saudara-saudaraku dari Advent ini. Sehingga kalian sadar apa yang kalian tuduhkan itu adalah sesuatu yang salah. Dan ya tidak perlu menjadi seorang Katolik. Saya sudah berkatakan berkali-kali. Karena bagi orang Katolik itu menjadi Katolik itu harus dari hati nurani. Bukan karena paksaan, bukan karena disuruh, bukan karena terpaksa, bukan karena ancaman. Nah, pelajari aja. Cukup kamu mengetahui, silakan beritahu ke teman-temanmu bahwa sudahilah eh, pekerjaan saling menuduh, saling memfitnah. Itu tidak ada hasilnya. Baik kedamaian untuk diri kita maupun kedamaian untuk orang lain. Ya, sementara Bapak Ibu, oke, Pak Evata mungkin kena ini ya sinyalnya ya. Sementara Yesus dalam kitab suci mengatakan, ya, ketika kita membawa damai, membawa sukacita, kita akan dikenal sebagai anak-anak Allah. Tapi kalau kerjaan kita memfitnah, menuduh, ya bukan ciri-ciri anak-anak Allah itu. Itu ciri-ciri si pendusta, bapa segala dusta. Tidak pernah menjadi ciri-ciri sebagai anak-anak Allah. Nah, itu artinya saya mengajak teman-temanku Advent, ya. Kalau kamu mengatakan kamu sebagai anak-anak Allah, ciri-cirinya satu, membawa damai. Tetapi kalau kamu menuduh ini itu terhadap Protestan, terhadap Katolik, terhadap agama lain sampai disamakan sebagai sumbernya Babilonia, tidak ada kedamaian di situ, tidak ada kedamaian dalam hatimu. Bahkan dalam pikiranmu pun nggak ada. Yang ada adalah kecurigaan, kecemburuan, iri. Nah, kata anak-anak muda sekarang kan, iri bilang bos, ya kan? Nah, saya juga mau mengatakan kepada gereja Advent, kalau kamu iri terhadap gereja Katolik, bilang bos. Nah, jadi jangan irilah sesama angkutan umum yang sedang berjalan bersama, jangan saling mendahului, jangan saling berebut. Kalau kamu mengaku Ellen G. White sebagai seorang nabimu, ya udah, kalau saya tidak mengakuinya ya jangan paksa saya. Wahai Adventis, kalau orang Kristen Protestan tidak mengakui, ya jangan paksa mereka dong. Kalau orang Katolik tidak mengakui, ya jangan paksa mereka. Karena bagi mereka Ellen G. White itu bukan siapa-siapa.
Sama dengan ajaran kamu tentang Sabat, tentang firman Allah, entah bagaimana menafsirkannya sesuai dengan Ellen G. White, ya sudahlah, kamu jalanin aja ajaranmu, ya. Toh juga tidak ada yang ganggu kau kok, ya. Tidak ada yang datang ke rumahmu, orang Protestan atau Katolik mengatakan, kamu bertobat, jangan ikut Ellen G. White. Nggak ada. Kebanyakan justru tetangga yang sejaman denganmu yang melakukan itu, ya. Yaitu misalnya saksi Yehova, Mormon, termasuk Adventis ini. Baik melalui media, ya dunia nyata juga begitu. Jadi apa ya, saya kadang-kadang mengelus dada juga sih, meskipun dada saya tidak seperti dadanya Ade Rai, ya. maksudnya begini, saya merasa kasihan gitu loh Pak Evata, bagaimana gitu loh, mereka terperangkap dengan ajaran ini sampai kedamaian dalam hati mereka itu tidak ada.